يا مرحبا بك يا رمضان، 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 يا مرحبا بك يا رمضان. رجونا الكريم بمحد امتنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل رمضان شهرا مباركا وفرض علينا الصيام لأجل التقوى. أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المجتبى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حاضرين صائمين rahimakumullah. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa menjumpai bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah, di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada dua nikmat yang kebanyakan kita umat manusia lalai terhadapnya, yaitu nikmat sehat dan nikmat faragh atau waktu luang. Yang mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ni'matani maqbulun bihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat yang mana umat manusia lalai terhadap kedua nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kebanyakan kita ketika kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, banyak yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia termasuk orang yang lalai. Seharusnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun waktu luang yang Allah berikan kepada kita, banyak di antara kita yang masih mengisi waktu-waktu kita yang kosong dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, bahkan pada hal-hal yang berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut akan rugi di dunia dan di akhirat nanti. Jamaah sekalian, alhamdulillah, hari ini kita masih berada di bulan suci Ramadan, yang mana bulan Ramadan adalah bulan ke-9 daripada urutan bulan-bulan Islam. Penamaan bulan Ramadan berasal dari kata rombo, ay syiddatul har, itu sangat panas, cuaca sangat panas seperti saat ini. Gila dikatakan orang, jarbidul dhulub ayyahrikuha,
Maksudnya adalah membakar dosa-dosa kita, membakar dosa-dosa orang-orang yang mengisi bulan Ramadan ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita beruntung, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita kerjakan 11 bulan kemarin, insyaallah dengan kita mengisi ibadah-ibadah yang Allah berikan, yang Allah fardukan, yang Allah sunahkan, yang ulama anjurkan di bulan Ramadan ini, kita akan terbebas dari dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dosa-dosa kita akan bersih, akan dibakar dengan ibadah-ibadah yang kita gunakan, yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Jamaah sekalian, Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau mendefinisikan bahwasanya Ramadan itu berasal daripada 5 kata, 5 huruf, yang masing-masing huruf tersebut memberikan anugerah keistimewaan kepada orang-orang yang mengisi bulan Ramadan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang pertama adalah huruf Ra, asal daripada ridwanullah, lafaz daripada ridwanullah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini akan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semua urusan kita Allah mudahkan, Allah gampangkan. Yang kedua adalah huruf Ra, Mim, yaitu berasal dari mahabbatullah, kecintaan Allah kepada orang-orang yang mengisi bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah huruf Dad, damanullah, jaminan Allah. Orang-orang yang mengisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan ini akan mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang keempat adalah huruf Alif, dikatakan ulfatullah, ada diwakilkan dengan amanullah, keamanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Keamanan daripada apa? Keamanan daripada siksanya Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan yang terakhir adalah Nun, yaitu daripada kata nurullah, cahaya Allah, anugerah Allah. Orang-orang yang mengisi bulan Ramadan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapat banyak anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, di bulan Ramadan ini Allah mewajibkan kepada kita untuk berpuasa. Sangatlah banyak keutamaan, keagungan, fadilah tentang puasa. Di antaranya pernah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Umamah Al-Bakhili radhiyallahu anhu, beliau menghampiri Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk minta petunjuk kepada satu amalan yang kalau dikerjakan, amalan tersebut bisa mencepatkan atau memudahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan sangat singkat, alaika bis-shaum, lazimkan kalian untuk berpuasa. Di kesempatan yang lain, mungkin 1 bulan atau 2 bulan atau 1 tahun, beliau pun bertemu kembali dengan Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Umamah Al-Bakhili pun bertanya kembali tentang amalan ibadah yang dapat mencepatkan, memudahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul menjawab, alaika bis-shaum fa innahu la illa lahu. Lazimkan olehmu berpuasa, karena puasa itu adalah tidak ada bandingannya. Puasa hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang akan berikan pahala ganjaran kepada orang yang berpuasa. Kenapa puasa termasuk ibadah yang paling afdal, yang paling utama di antara ibadah yang lain? Setidaknya ada 2 perkara. Di dalam puasa kita dilatih untuk mempunyai sifat sabar yang tidak ada di ibadah-ibadah lain. Ibadah puasa telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala waktunya dari subuh sampai maghrib, tidak bisa dicepatkan atau dimundurkan. Namun kalau ibadah yang lain bisa kita cepatkan atau kita bisa lambatkan. Umpamanya sholat, kalau kita sholat tarawih
Ada orang yang melaksanakan sholat tarawih 1 jam, setengah jam dan lain sebagainya. Ada di daerah Jawa, di daerah satu daerah yang melaksanakan tarawih 23 rakaat, 20 rakaat dengan 3 witir dan hanya melaksanakan kurang lebih 15 menit. Itu buktinya bahwasanya ibadah-ibadah yang bisa cepat atau dimundurkan. Namun ibadah puasa tidak bisa untuk dicepatkan. Dan juga di dalam ibadah puasa ada latihan untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita ketika berpuasa mengatakan bahwasanya aku paling lemah dalam puasa. Aku paling lesu dalam berpuasa. Hanya dia sama Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Namun dalam ibadah-ibadah yang lain tentunya sehingga ada kemasukan-kemasukan hal-hal yang dapat mengurangi pahala, tercemar dengan rasa ujub, takabur, sum'ah dan lain sebagainya. Ibadah sholat terlihat, zakat pun terlihat, ibadah haji apalagi, membaca Al-Quran pun terlihat. Terkadang ada campuran-campuran di hati kita ingin dipuji oleh orang lain. Namun ibadah puasa tidak ada yang mengetahuinya tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah puasa daripada batinnya, ibadah batinnya. Jemaah sekalian, di dalam berpuasa pun banyak keutamaan yang telah kita dengar daripada para penceramah atau balik yang insya Allah kita bisa amalkan, kita bisa laksanakan dengan sebenar-benarnya. Imam Ghazali beliau mendefinisikan bahwasanya ibadah puasa terhadap orangnya yang melaksanakan ibadah puasa ada 3 tingkatan. Ada ibadah puasa ibadahnya orang awam, yang puasa hanyalah sekedar menahan lapar dan haus, namun tidak menjaga pandangan, telinga, ucapan dan lain sebagainya. Tentunya hanyalah ia dapat lapar dan haus. Mungkin pahalanya didapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kami syai'in laysa lahu min jamin illa itu wal aras. Yang kedua, ibadah orang yang berpuasa yaitu ibadahnya khusus. Ibadah orang yang khusus. Orang-orang yang berpuasa selain dia menjaga daripada hal-hal yang batal puasa, makan, minum, bersenggama dan lain sebagainya, dia pun menjaga pandangan, menjaga telinga, menjaga lidahnya, tidak bergibah, tidak berbuat hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Maka insya Allah akan mendapat pahala puasa. Ini termasuk ibadahnya orang-orang soleh. Dan yang terakhir tingkatan yang lebih tinggi, ibadah yang istimewa, itu para nabi, para sahabat, khusus itu orang-orang yang beribadah puasa hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Pikiran dan hatinya berpusat pada Allah Subhanahu wa taala, tidak memberikan dunia sedikit pun. Dan juga para jemaah sekalian, yang terakhir, kita bisa mengambil pengertian atau mengambil ibrah daripada ibadah puasa kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu 2 makhluk yang kita bisa ambil pelajaran, yaitu diantaranya makhluk ulat dan ular. Kita lihat bahwasanya binatang ini, ulat dan ular ini berpuasa untuk menyelamatkan kehidupannya. Namun ada perbedaan di antara keduanya. Ular berpuasa dengan mengganti kulit, maka setelah dia berpuasa dalam tubuhnya ada perubahan atau tidak ada perubahan. Kita lihat setelah dia berpuasa, setelah berganti kulit, wajahnya tetap sama, makanannya pun tidak berubah, tetap sama, tingkah lakunya pun sama, dan akhlak-akhlaknya pun, kerjaannya pun sama, dia tidak ada perubahan. Maka kita jauhkan. Yang kedua, puasanya ulat. Ulat ini untuk melakukan kehidupannya dia berpuasa dengan cara dia masuk ke dalam berkumpul
keluar daripada kepompong. Setelah puasa dia keluar selesai daripada puasa, kita lihat perubahan daripada tubuhnya. Namanya sudah berubah daripada ulat menjadi kupu-kupu. Tingkah lakunya pun lebih bagus, mukanya pun lebih enak dipandang. Makanannya pun tadinya dia setiap waktu makan daun-daunan, namun setelah menjadi kupu-kupu, dia berubah makannya menjadi makan sari-sari atau daripada tumbuh-tumbuhan. Berubah semuanya. Maka kita dapat ambil pelajaran. Ibadah puasanya atau puasanya ulat yang menjadi kupu-kupu itu bisa menjadi kita ambil pelajaran bahwasanya kita setelah puasa nanti mudah-mudahan berubah semua kita dari segi makan kita, tingkah laku kita. Tadinya kita telah maksiat, malas beribadah. Setelah Ramadan nanti insyaallah kita menjadi mendapatkan predikat al-muttaqin yang kita bisa benar-benar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, juga menjalankan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yaitu puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjang umur kita, sehat pada kita. Allah berikan kepada kita hidayah, kekuatan untuk kita terus bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya. Dan pada akhir kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah cabut akhir atau Allah cabut jauh kita akhir kita dengan husnul khatimah, mati membuat umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Wa qawlu bi ta'ati rasulih. Allah Ta'ala yaqul wa bi qawlihi muhtadun wa idza qira al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi amarna bil ijtihad wal i'tisam bi hadillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Al-Mab'us rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil 'alamin. Wa 'alamu anna Allah ta'ala markum bada'i bi nafsihi wa tanabi malaikatu musabihati bi qudsihi. Faqala ta'ala fi kitabihi al-'azim إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ما هو في برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح يا أولاد المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأهل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر. يا مرحبا بك